Argo Gede. Ini kereta api eksekutif yang melayani jurusan Jakarta-Bandung PP setiap hari. Warnanya khas. Argo Gede meluncur perdana pada 31 Juli 1995. Saat peluncurannya punya makna tersendiri, bertepatan dengan ulang tahun ke-50 Republik Indonesia. Rangkaian gerbongnya tidak panjang, 6 gerbong saja. Pertimbangannya, rute Bandung-Jakarta pulang pergi tergolong pendek, sekitar 160 km. Dan lagi, perjalanan dari Jakarta terkenal berat. Jalur rel terus mendaki. Maklum saja, stasiun Bandung berada di ketinggian 275 meter di atas permukaan laut. Kereta ini mendapat indeks JB250, artinya perjalanan Jakarta ke Bandung ditempuh dalam 2,5 jam. Tentu saja, beroperasinya Argo Gede memberi manfaat besar bagi masyarakat, karena tingkat kepergian warga dari dan kedua kota tersebut terbilang besar. Dengan adanya kereta kelas eksekutif, ada pilihan kendaraan di luar bis. Apalagi waktu tempuh Argo Gede relatif lebih cepat. Jika bis menempuh perjalanan sekitar 4 jam, kereta api eksekutif bisa menembus 3 jam saja. Lagi pula, kabin kereta ini sejuk dan tak sesak penumpang. Dalam waktu relatif singkat, nama Argo Gede mencuat dan diminati penumpang. Sampai-sampai pada 10 Mei 2001, PT Kereta Api meluncurkan Argo Gede 2. Armada ini untuk menambah daya angkut penumpang. Karena ketika itu permintaan memang tinggi. Dengan penambahan itu, Argo Gede melayani Jakarta-Bandung 4 kali dalam satu hari.
Argo Gede. Kata argo melekat sebagai pertanda kereta ini berkelas eksekutif, sebagaimana kereta eksekutif lain di jajaran kereta api kita. Sedangkan kata gede bukan mengacu pada ukurannya, melainkan untuk mengukir nama gunung gede yang terkenal. Gunung Gede berketinggian 2.958 meter, berada di Taman Nasional Gede Pangrango yang berlokasi di 3 kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Hanya saja kereta Argo Gede tidak melewati ketiga kota tersebut. Lokomotif CC203 menarik rangkaian kereta eksekutif ini. Dalam rangkaian 6 gerbong, juga 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit, bertolak dari Gambir dan stasiun Bandung. Pada mulanya, Argo Gede tidak berhenti di stasiun Bekasi. Namun dalam perkembangannya, kereta ini berhenti di stasiun Bekasi untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang. Hal itu dilakukan untuk melayani penumpang yang berasal dan atau bertujuan ke Bekasi dan sekitarnya.
Perjalanan kereta api pada siang hari memungkinkan penumpang menikmati indahnya panorama pegunungan di Bumi Parahyangan bagian barat. Tampak di sana jalan dan jembatan kereta api berkelok-kelok. Selain itu, kita dapat menyaksikan hamparan bendungan Jatiluhur. Hal itu karena jalur Jakarta-Bandung terdapat banyak bukit, lembah, dan sungai. Di satu sisi, struktur permukaan bumi yang tak rata memaksa jalur kereta berkelok-kelok. Karenanya banyak tikungan di sini. Ada tikungan yang mengikuti alur punggung bukit, ada yang mengikuti tepian lembah. Di sisi lain, keadaan alam ini menjadi panorama yang indah. Dari balik kaca-kaca argo gede, penumpang senantiasa mendapat suguhan pemandangan yang menawan. Di dalam gerbong, kita dapat menikmati kemewahan yang memanjakan dan kebersihan yang terjaga. Model tempat duduk yang mengikuti perkembangan membuat suasana bertambah nyaman. Papan pijakan kaki yang dapat diubah sesuai dengan selera dan posisi duduk menunjang kenyamanan berkendara jarak jauh. Penumpang yang membawa bahan bacaan atau bahkan berkas-berkas pekerjaan juga dapat membaca dengan leluasa. Cahaya yang memadai dan guncangan yang lembut menunjang kegemaran dan kebutuhan membaca. Selain itu, di kereta ini tersedia pula layanan makanan dan minuman dalam aneka menu. Anda dapat memesan makanan dan minuman kepada prama dan prami, bisa menikmati di tempat duduk maupun restorasi yang didesain sebagai minibar. Semua ini sengaja didesain untuk membuat layanan kereta api ini lebih nyaman. Berangkat dari stasiun Gambir dan berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, dan berakhir di Bandung.
dibukanya jalur ganda dari stasiun Cikampek sampai Purwakarta akan mengurangi kepadatan jalur, sehingga memperlancar perjalanan kereta. Gede dalam sehari bertolak 12 kali dari Bandung dan dari Jakarta. Sehingga kereta ini diharapkan menjadi pilihan untuk waktu-waktu yang sesuai dengan kebutuhan penumpang.
Di tahun yang ke-10, kejayaan Argo Gede teruji. Kereta yang demikian populer di kalangan pengguna kereta api Jakarta-Bandung pudar pesonanya. Itu bermula tahun 2004 ketika tol Cikampek Purwakarta Padalarang dibuka. Jalan bebas hambatan ini menghubungkan Jakarta tidak lagi melalui Puncak dan Cianjur, melainkan lewat Purwakarta langsung ke Padalarang terus ke Bandung. Jalan ini nyaris sejajar dengan jalan rel Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Bahkan di beberapa titik, jalan tol dan jalan rel benar-benar berdampingan atau bahkan bersilangan. Kedekatan ini memungkinkan penumpang kereta dapat melihat kendaraan yang melintas di jalan tol. Sebaliknya, para pengendara di jalan tol pada titik tertentu dapat memandang langsung kereta yang meliuk-liuk mendaki atau menuruni bukit di sebelah utara Bandung. Kini lewat tol Cipularang yang mulus dan bebas hambatan, semua kendaraan dapat melesat dalam 2,5 jam saja dari Bandung ke Jakarta. Maka bermunculanlah alternatif angkutan lebih cepat, lebih murah. Bis dan travel dengan kendaraan-kendaraan kecil meramaikan jalur ini. Tak pelak lagi, semua itu menjadi pilihan baru para pengguna. Akibatnya, penumpang setia kereta api berbondong-bondong beralih ke bis. Kereta Argo Gede yang bertarif 75.000 sekali jalan mulai ditinggalkan. Situasi Argo Gede sungguh mencemaskan. Gerbong-gerbong melaju dalam keadaan nyaris kosong. Keadaan ini memicu manajemen PT Kereta Api mencari solusi untuk keluar dari kemarus. Tahun 2006, untuk mengembalikan okupansinya, PT Kereta Api menerapkan bulan diskon. Tiket seharga 75.000 dipotong menjadi 70.000 saja. Rupanya, program ini berakibat positif, namun baru untuk akhir pekan dan hari libur. Dan setahun kemudian, kereta api terjun ke tarif yang nyata. Tiket Argo Gede dipangkas secara besar-besaran dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 atau Rp55.000 di akhir pekan dan hari libur. Sejak saat itu, penumpang kembali beramai-ramai memilih kereta api. Nama Argo Gede mencuat lagi. Sekalipun demikian, PT Kereta Api terus berupaya melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan. Mulai dari pra perjalanan di stasiun, selama di atas kereta,
hingga tiba di stasiun mendapat perhatian. Dan perkara kamar kecil menjadi perhatian besar. Di kereta api Argo Gede kita dapati toilet-toilet yang terjaga kebersihannya, harum pula. Ini berkat kesigapan dan kesiapan awak kebersihan. Karena di setiap gerbong terdapat seorang petugas yang senantiasa berjaga. Cuma itu, di gerbong-gerbong yang terpelihara kebersihannya tersedia stop kontak, sehingga pemilik handphone tak perlu khawatir kehabisan baterai. Mereka bisa mencas di dalam gerbong. Demikian juga bagi Anda yang membawa laptop, Anda dapat mengoperasikan laptop sepanjang jalan. Ini tampaknya kecil dan sederhana. Nyatanya di era komunikasi sekarang, perkara cas baterai jadi kebutuhan banyak orang. Menu makanan yang ditawarkan pun lebih beragam. Belum lagi panorama bumi Parahyangan yang masih hijau. Untuk memenuhi harapan customer, PT Kereta Api Persero berusaha terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam hal pelayanan, mulai dari pra-perjalanan di stasiun, selama di atas kereta, hingga tiba di stasiun tujuan. Mulai 1 Juli 2009 lalu, perubahan pelayanan Argo Gede sangat terasa. Mulai dari tingkat kenyamanan, kebersihan kereta, dan tambahan layanan seperti bahan bacaan untuk penumpang.
juga variasi menu restorasi dan aneka oleh-oleh khas Bandung. Bagi penumpang yang ingin mencari hiburan di dalam kereta, silakan. Di dalam kereta makan tersedia fasilitas karaoke. Di sini penumpang dapat bersantai, bergembira, menyanyi bersama-sama. Upaya ini rupanya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Gerbong-gerbong kini ramai, bahkan di hari biasa, dan menjadi padat di akhir pekan atau musim liburan. Tak berhenti sampai di situ. Untuk mempertahankan daya saing, pelayanan Argo Gede semakin ditingkatkan. Awak kabin tampil lebih aktif dan menarik. Senyum kian menggembang. Kini penumpang juga bisa melakukan komunikasi dengan kondektor atau manajer yang sedang bertugas. Tentu saja, selain secara langsung, juga dapat mengirim SMS. Dengan demikian, penumpang dapat menyampaikan keluhan atau masukan lain. Dan jika Anda mengadakan perjalanan dalam rombongan kecil 4-7 orang, dapat memesan tempat khusus yang bisa untuk mengadakan rapat kecil. Sungguh, rapat di gerbong selama kereta melaju, melewati panorama-panorama indah. Kiat yang jitu. Usaha peningkatan pelayanan secara menyeluruh memulihkan keperkasaan Argo Gede. Dengan kereta Argo Gede, kita dapat melesat dari pusat kota Jakarta ke tengah kota Bandung atau sebaliknya. Cepat dan aman, nyaman lagi.
Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung atau juga sebaliknya sungguh sangat menyenangkan. Apalagi bila menggunakan moda transportasi kereta api. Karena selama perjalanan kita disuguhi dengan panorama pemandangan yang sangat indah untuk kita nikmati. Pegunungan yang tinggi, perkebunan teh yang hijau tersaji dalam perjalanan menuju bumi Priangan. Betul juga kata syair lagu dari Bimbu, waktu Tuhan tersenyum, lahirlah Pasundan. Berjuta pesona panorama alam yang berbeda bisa kita nikmati bila kita menggunakan moda transportasi darat ini. Kita akan menjumpai jalan yang berliku, pegunungan, jembatan yang panjang, serta terowongan yang menembus bukit yang hanya dapat dinikmati dalam perjalanan menggunakan kereta api. Salah satunya menggunakan kereta api Parahyangan. Kereta api Parahyangan adalah nama kereta yang melayani jalur Jakarta-Bandung pulang pergi di bawah pengoperasian PT Kereta Api Persero Daerah Operasi 2 Bandung, Jawa Barat. Kereta api Parahyangan mulai beroperasi pada tanggal 31 Juli 1971. Kereta ini menyediakan layanan kelas eksekutif dan kelas bisnis, terdiri dari 2 rangkaian kelas eksekutif, 4 rangkaian kelas bisnis, serta 1 KMP atau kereta makan plus pembangkit. Lokomotif yang sering digunakan untuk menarik kereta api Parahyangan ini adalah jenis CC203. Dan kalaupun lokomotif CC203 sedang perbaikan, biasanya menggunakan lokomotif CC201 milik Daerah Operasi 2 Bandung. Kereta api Parahyangan merupakan salah satu pionir layanan kereta api penumpang di Indonesia, selain KA Biru Malam atau BIMA yang diluncurkan pada tahun 1967 dan KA Mutiara Timur di tahun 1972.
Rute yang dilewati adalah ruas Jatinegara Cikampek. Dari stasiun Cikampek, kereta berbelok ke arah selatan menuju stasiun Bandung. Ruas Cikampek Bandung ini dikenal juga dengan ruas Priangan Barat yang menyajikan panorama alam luar biasa indahnya. Jalur rel KA meliuk-liuk dan naik turun sepanjang ruas Cikampek Bandung ini dengan panorama pegunungan serta persawahan, serta diselingi dengan beberapa jembatan seperti jembatan Cilame, Cikubang, dan masih banyak lagi jembatan-jembatan lainnya. Karena mulai dari Purwakarta menuju Bandung terkenal dengan jalur yang berbukit-bukit dan memerlukan jembatan sebagai penghubung. Dan tidak ketinggalan terowongan Sasak Saat yang mempunyai panjang 949 meter. Terowongan Sasak Saat merupakan terowongan jalur kereta api yang dibangun oleh Staatspoorwegen antara tahun 1902 sampai 1903. Bangunan Hikmat 503 ini berada di jalur antara Purwakarta dan Padalarang di kilometer 143 dan 144. Terletak di antara stasiun Sasak Saat dan stasiun Maswati. Membelah perbukitan Cidepong di kampung Sasak Saat, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Di dalam terowongan sepanjang 949 meter ini terdapat 35 seleko terdiri dari 17 kiri dan 18 kanan dari arah stasiun Sasak Saat. Terowongan yang terletak di daerah Operasi 2 Bandung merupakan terowongan kereta api yang padat lalu lintas. Setiap harinya ada 44 kereta api yang melintas secara reguler. Banyaknya kereta api yang melintas memerlukan penjagaan khusus di terowongan, sehingga di kedua ujung terowongan terdapat gardu jaga untuk JPTW atau juru periksa terowongan. Pada masa jayanya, kereta api Parahyangan merupakan moda transportasi paling populer. Kereta ini mampu menempuh jarak 173 km dalam waktu rata-rata 3 jam dengan menarik 7 rangkaian. Pada hari biasa, kereta api kebanggaan warga Bandung ini mampu melakukan perjalanan sebanyak 20 kali, sedangkan pada hari libur atau weekend menjadi 30 kali perjalanan. Sejak awal, kereta api Parahyangan melayani kelas eksekutif dan bisnis. Pertengahan abad 19,
Bandung masih berupa desa terpencil di pedalaman Tatar Sunda Parahyangan. Padahal kawasan itu adalah penghasil kina dan teh. Transportasi menuju Bandung yang berkelok-kelok begitu sulit ditempuh. Namun dengan dimulainya pembangunan jalur kereta api di Semarang pada 10 Agustus 1867, maka jalur kereta api Batavia Parahyangan pun ikut dibangun, yaitu pada 16 Mei 1884. 10 tahun kemudian dibangun pula jalur kereta api Jakarta-Surabaya melalui Bandung. Jalur Jakarta-Bandung menjadi favorit warga Belanda karena pemandangan alam dan hawa yang sejuk. Dari sekedar kota persinggahan, Bandung berkembang menjadi kota tujuan wisata, bahkan tempat tinggal. Sebagian besar lintasan yang dilalui kereta Parahyangan adalah persawahan yang hijau terbentang luas dan pegunungan tanah Priangan. Tidak heran, sebagian besar dari warga Jawa Barat mata pencahariannya adalah bertani. Suasana menjadi rileks dan segar setelah melihat alam yang asri yang tidak dapat dinikmati di kota-kota besar seperti Jakarta. Karena menjadi favorit warga Belanda, kereta api yang mengangkut para noni, tuan, mevrouw, dan menir pun ikut menggunakan loko uap C28 yang pada saat itu menjadi lokomotif tercepat dengan kecepatan 90 km per jam. Jika Vluggevier kemudian menjadi Parahyangan dan kemudian terakhir di awal 1970-an menjadi kereta api Parahyangan, maka Endase Express menjadi kereta api Bima. Kereta api Parahyangan ini sudah beberapa kali mengalami perubahan warna gerbong, yaitu warna merah putih, hijau, biru, putih untuk bisnis dan biru untuk eksekutifnya, kemudian mengalami perubahan warna menjadi kuning strip putih, dan terakhir biru strip putih. Begitu juga dengan warna lokomotif dari hijau kuning merah sampai warna putih strip biru,
dari CC 200, kemudian BB 301, BB 304, lalu CC 201 sampai CC 204. Kereta Parahyangan ini juga pernah membawa 14 rangkaian dengan ditarik 2 buah lokomotif CC 201 yang pada waktu itu musim liburan. Pernah juga CC 203 menarik rangkaian kereta kebanggaan warga Priangan ini. Dari Jakarta, KA Parahyangan berangkat dari stasiun Jakarta Gambir. Tiap harinya ada 5 trip, yaitu pukul 5.15, 8.30, 10.30, 13.30, dan 16.30. Khusus hari Senin dan setelah hari libur disediakan trip ekstra, yaitu pukul 7.30 serta trip fakultatif atau tambahan pada pukul 20.30.
Sedangkan dari Bandung, berangkat dari stasiun Bandung dengan 5 trip pulang, yaitu pukul 5, 6.30, 8.45, 12.45, dan 17.05. Khusus hari Senin dan setelah hari libur, disediakan trip ekstra pukul 4 pagi, serta trip fakultatif atau tambahan pada pukul 19.15. Selama perjalanan, Parahyangan berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, dan Cimahi. Stasiun Cimahi adalah stasiun kereta api kelas 1 yang berlokasi di Jalan Stasiun Cimahi Tengah, Cimahi. Stasiun yang terletak pada ketinggian 732 meter di atas permukaan laut ini berada di daerah operasi 2 Bandung. Stasiun Cimahi dibangun pada tahun 1884 dan awalnya ditujukan untuk kepentingan militer. Stasiun ini memiliki 5 rel, namun hanya 3 rel yang masih aktif. Stasiun ini disinggahi oleh KA KRD Bandung Raya, KRDE Baraya Gelis, Renjang Gelis, KRD Patas Bandung Raya, KA Parahyangan, dan KA Kahuripan.
Pada tahun 1980, lokomotif andalan untuk menarik kereta api Parahyangan adalah CC201. Warna rangkaiannya sudah mulai berubah dari krem oranye menjadi abu-abu marun. Dan di tahun 1992, kereta api ini mengalami perubahan warna yang radikal, seiring dengan reorganisasi dari PJKA ke Perumka. Semua warna kereta api dirubah untuk membuat image baru bagi Perumka, yaitu sebagai pengelola kereta api di Indonesia. Di periode ini, kereta api Parahyangan sempat mengalami sebuah momen emas, yaitu beberapa rangkaiannya semua kelas eksa digunakan untuk mengantar delegasi KTT Non-Blok dari Jakarta ke Bandung. Di tahun 1995, PT Kereta Api meluncurkan kereta api kelas Argo, yakni Argo Gede jurusan Jakarta-Bandung. Kereta api ini sebagai kereta eksekutif andalan PT Kereta Api Persero, maka kereta api Parahyangan pun mulai menurun okupansinya, dan di tahun yang sama sekali lagi terjadi perubahan warna. Seiring dengan munculnya kereta api Argo, gerbong kereta api Parahyangan diganti warnanya dengan warna putih kuning. Kereta api Parahyangan sendiri termasuk transportasi massal yang murah bagi masyarakat ketika menempuh perjalanan jauh. Masyarakat bisa menikmati perjalanan menuju Bandung atau ke Jakarta dengan biaya yang cukup terjangkau dan dapat bernostalgia dengan panorama alam Bumi Priangan. Gerbong kereta kelas eksekutif Satwa ini menggunakan interior desain yang disesuaikan dengan aspek estetika, keselamatan, dan kenyamanan. Dilengkapi peredam suara dan isolasi panas dan tidak mudah terbakar, dengan kapasitas tempat duduk 52 per kereta. Tempat duduk menggunakan reclining seat dan revolving seat system dengan dilengkapi meja statis dan sandaran kaki. Pintu ruangannya menggunakan pintu geser manual dan jendela duplex dengan lapisan laminasi isolator panas, serta dilengkapi dengan tirai penyegar ruangan menggunakan 2 set air conditioner per kereta. Untuk bagian bogi, gerbong eksekutif Satwa ini menggunakan jenis K5 TB398 dengan sistem suspensi double sehingga memperhalus guncangan di saat kereta api Parahyangan ini sedang melaju.
Sedang untuk kelas bisnis, gerbong kereta api Parahyangan menggunakan desain dengan aspek estetika, keselamatan, dan kenyamanan. Dilengkapi dengan isolasi, panas tidak mudah terbakar. Kapasitas tempat duduknya pun 64 per kereta. Untuk tempat duduknya menggunakan jenis refreshing seat system. Pintu menggunakan sistem geser manual. Untuk kacanya sendiri, gerbong bisnis kereta api Parahyangan ini menggunakan kaca duplek dan dapat dibuka bagian atasnya yang dilapisi dengan laminasi isolator panas. Serta di dalam gerbong ini difasilitasi dengan kipas angin. Dan juga tidak ketinggalan, di setiap gerbongnya terdapat toilet, baik di kelas eksekutif maupun kelas bisnis. Di dalam kereta api Parahyangan, kita bisa menikmati masakan dan minuman dari restorasi yang dapat dipesan ataupun makan langsung di ruang restorasi ini. Rangkaian KA Parahyangan yang terdiri dari kelas eksekutif dan kelas bisnis ini termasuk kereta api favorit karena jarak tempuh yang singkat. Perjalanan kereta ini semakin diperbanyak, namanya KA Parahyangan Fakultatif, yang berjalan setiap hari Jumat malam, Minggu malam, Senin pagi, dan di waktu libur karena permintaan dari penumpang yang kebanyakan bekerja di Jakarta atau ingin menghabiskan waktu liburan di Bandung. Sehingga kereta ini merupakan andalan Daob 2 Bandung. Kereta dengan lokomotif CC204 ini seakan tidak henti-hentinya menyusuri jalur Jakarta-Bandung di masa jayanya dulu. ...26 April 2010, hari terakhir beroperasinya KA Parahyangan. Kereta api kelas eksekutif bisnis relasi Jakarta, Bandung, dan sebaliknya ini harus mengakhiri pengabdiannya per 27 April 2010. Kereta api yang mulai berdinas sejak 31 Juli 1971 ini namanya telah melekat erat di hati para komunitas pengguna jasa kereta api maupun para railfans di Indonesia. Kehadirannya memberikan alternatif transportasi kereta api yang cepat, aman, dan terjangkau bagi warga Jakarta dan Bandung, di samping KA Argo Gede untuk kelas eksekutif dan KA Serayu untuk kelas ekonomi. Pada tanggal 27 April 2010, jadwal perjalanan KA Parahyangan resmi dihapus, dan sebagai gantinya Daob 2 Bandung meluncurkan KA Argo Parahyangan yang merupakan merger antara KA Argo Gede atau kelas eksekutif dengan KA Parahyangan. KA Argo Parahyangan beroperasi dengan rute sama Jakarta, Bandung, pulang pergi, dan memakai jadwal KA Argo Gede.
Dengan kata lain, nama Parahyangan tidak hilang dari peredaran dunia perkeretaapian Indonesia, namun hanya berreinkarnasi menjadi kereta kelas Argo. Namun sekali lagi, tetap kita tidak bisa melupakan begitu saja KA Parahyangan yang telah setia selama 39 tahun membelah bumi Priangan Barat untuk melayani komunitas pengguna jasa kereta api Jakarta-Bandung pulang pergi.